Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya, dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Gamer Got Isekai. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya terlihat Kesselin tidak boleh kemana-mana, tidak boleh meninggalkan Wangdu. Di sana ia ingin dinikahkan oleh para pangeran. Lalu kita masuk ke pembahasan part selanjutnya. Di part selanjutnya di sini terlihat Liu Feng yang telah didatangi oleh Hiran dari Blackwater dan melaporkan kejadian. Tuan, mereka mengatakan bahwa ingin bertemu dengan Liu Feng di Blackwater. Terlihat bahwa Elsa dari pemimpinnya ingin bertemu dengan Liu Feng. Oh, jadi begitu, kata Liu Feng. Niuwu, kamu akan pergi ke suku ras hewan lagi ya dalam 2 hari ke depan dan membeli 500 kuda lalu kembali. Dan mengatakan kepada kepala suku ras hewan itu bahwa mereka saja yang mengatur waktu pertemuannya. Nona Hiran, aku mendengar bahwa kamu datang ke sini untuk belajar sesuatu ya Nona Hiran. Iya betul Tuan Liu Feng, aku ingin Blackwater seperti kota Xiang yang maju. Kalau kamu ingin belajar masalah internal, kamu belajar sama Nir aja di sana. Oh baiklah. Lalu mereka berdua pun pergi dan Hiran belajar dengan Nir. Lalu Ani pun datang. Master, ini adalah laporan terbaru dari restoran Zui Xiaolao. Ah, terima kasih atas kerjanya Ani. Ngomong-ngomong, apakah sudah siap untuk pembangunan jembatan di Sungai Yosui? Sudah siap, tinggal tunggu saja pekerjaan dimulai, kata Ani. Selain itu, perpustakaan telah dibuka Tuan, dan lokasi kantor surat kabar juga telah ditentukan. Oh iya, surat kabar, media penting untuk menyebarkan informasi supaya tidak terkena hoaks lagi. Oke, mari kita ke sana. Lalu kita diperlihatkan di pabrik tenun kota Xiang. Terlihat Gaba ras beruang di sana sedang menenun. Sekarang udah mau pulang, kamu pulanglah, kata wanita di sana. Namun Gaba masih tetap ingin bekerja karena setiap dia bekerja lebih lama dia dapat juga koin yang lebih banyak. Lalu di sana beramai-ramailah orang. Cepatlah, cepat. Jika kamu tidak ingin terlambat mendaftarkannya, cepat. Gaba pun bingung. Apa yang terjadi? Semua orang berlari. Perpustakaan dan surat kabar yang dibangun oleh penguasa kota telah dibuka, kata orang-orang di sana. Kita ingin mendaftar. Gaba terpikir adiknya. Adikku bisa membaca dan menulis juga sih. Noyu sangat suka membaca. Tapi setelah dipikir-pikir, kakinya tidak bisa digerakkan dan tubuhnya lemah. Dan jika dia tidak ditemani, kemungkinan sesuatu akan terjadi. Lalu Gaba pun pulang. Noyu, kakak kamu kembali. Ras beruang Nuoyu. Di sana ras beruang itu adiknya telah lumpuh dan kakinya tidak bisa bergerak. Nuoyu, apa kamu baik-baik saja di rumah? Iya kakak, tapi kakak aku bosan. Bosan kenapa? Lalu Gaba berkata, apakah kamu mau? Namun dia teringat oleh adiknya yang tidak bisa kemana-mana dan lumpuh. Tapi jika dia ditolak karena kondisi tubuhnya, pasti dia akan sakit hatinya. Akhirnya Gaba diam saja. Kakak, ada apa denganmu? Tidak. Kakak, apakah kakak ingin bekerja di rumah utama kota Xiang? Kemampuan kakak pasti akan dibutuhkan oleh yang mulia. Ya, aku hanya jago bertarung aja. Bagaimana bisa yang mulia memilikiku dengan pekerjaanku yang saat ini sudah cukup sekarang kok. Jika aku bekerja di kota utama kota Xiang, aku tidak punya waktu untukmu lagi. Maaf kakak, aku hanya bisa menyusahkanmu saja. Nuoyu, kita adalah seorang adik dan kakak. Kakak, ya seharusnya kita saling menjaga satu sama lain, saling membantu.
Selain itu, Noyu juga menjadi seperti ini karena aku. Terlihat flashback. Pegang mereka! Jangan biarkan mereka lari. Noyu, tinggalkan aku di sini. Kamu cepat melarikan diri. Tidak, kakak. Aku pasti akan membawa kakak pergi dari para pedagang budak itu. Kakak, apa kita sudah aman? Kamu harus pegang teguh. Sembuhlah, kakak. Terlihat kaki Noyu di sana membiru. Noyu, kakak akhirnya sembuh. Syukurlah, kakak. Dan Noyu pun jatuh di sana. Noyu, kakinya membiru. Sejak saat itu, kaki Noyu tidak bisa digerakkan lagi. Akibat radang, dingin. Dia hanya bisa duduk, berbaring setiap hari. Dan tubuhnya menjadi semakin kurus. Noyu, yakinlah, aku harus lebih bekerja keras. Kamu tidak usah khawatir. Kakak, sebenarnya aku tidak ingin tinggal di rumah sepanjang waktu, kata Noyu. Aku juga ingin mencari pekerjaan. Meskipun aku tidak bisa berjalan, aku masih bisa membaca, nulis. Dan aku juga tidak ingin menjadi orang sia-sia di rumah terus. Noyu. Baiklah. Ketika dalam perjalanan pulang, aku mendengar kabar bahwa kantor surat kabar yang dibuka oleh penguasa kota merekrut seorang staf menulis surat kabar. Benarkah? Aku ingin pergi ke sana untuk mendaftar. Terlihat di kantor berita kota Xiang. Penguasa kota? Datanglah di sana Liu Feng. Tidak perlu berbicara keras, duduklah. Apakah ada orang yang cocok untuk menjadi pemimpin redaksi? Aku belum menemukannya, penguasa kota. Lalu masuklah Gaba di sana. Wawancara nomor 37, silakan masuk. Ya, aku membawa adik perempuanku untuk wawancara. Lalu Mina berkata kepada Liu Feng, Tuan, ras beruang ini, yang tinggi ini Gaba. Dia yang aku rekomendasikan untukmu menjadi penjagamu nanti. Dan di belakangnya adalah adik perempuannya yang cacat kondisinya. Lalu Liu Feng berkata, aku yang mewawancarainya, silakan kamu istirahat saja ya. Ya, baik tuan. Lalu Liu Feng sendirilah yang mewawancarainya. Jangan gugup seperti itu dong. Liu Feng berkata, aku tidak akan memarahimu. Silakan perkenalkan dirimu. Ya, baik yang mulia. Namaku Noyu. Aku berasal dari ras beruang. Umurku 15 tahun. Dan aku mendaftar sebagai posisi pemimpin redaksi surat kabar. Dan di belakangku adalah kakakku, kakak perempuanku, Gaba. Dia bekerja di pabrik tenun. Bisakah kamu membaca dan menulis? Ya, aku bisa membaca, tetapi aku belum mengerti tentang sebuah kata-kata yang aneh. Tidak masalah, tugas pemimpin redaksi adalah menyetujui naskah itu dan juga menulis artikelnya sendiri. Coba kamu tulis. Baik yang mulia. Dia pun menulis ditemani oleh Gaba di belakangnya. Setelah itu tulisannya dibaca oleh Liu Feng. Setelah aku baca dari artikel kamu tidak cukup baik untuk menjadi seorang pemimpin redaksi yang kompeten. Tapi aku memberikan dua opsi. Pertama, kamu harus belajar cara menulis artikel untuk sementara waktu dan tetap digaji olehku, tapi hanya sepertiga. Dan ketika kamu benar-benar bisa menguasainya, kamu akan digaji sepenuhnya. Kedua, kamu bisa menolak tawaranku. Ya, aku memilih tawaran yang pertama yang mulia. Lalu kamu bisa datang bekerja besok ya. Datang langsung ke kantor. Aku akan mengajarimu beberapa hal dasar. Oh begitu ya mulia, baik. Tapi dia merenung di sana. Yang mulia, kenapa kamu memilihku? Noyu, aku memiliki keterbatasan fisik dan tidak dapat pergi kemanapun tanpa bantuan kakakku. Liu Feng berdiri. Niu Xin X, pergi ke kastil. Berbicara dengan Nir. Bilang kodenya. Nir, nomor 16. Antarkan ke sini. Baik. Lalu Liu Feng berkata kepada Noyu, tidak apa-apa, biarkan aku melihat. Ada kemungkinan dapat disembuhkan sih. Apakah kamu merasakannya? Ya, sedikit. Liu Feng berpikir, berbeda dengan saraf manusia, kaki dari ras hewan kuat dan mereka memiliki penyembuhannya sendiri kemungkinan. Ya, kalau begitu, jika kamu keluar, kenakan sepatumu agar tetap hangat. Selalu pijat kakimu setiap sore hari dan malam hari agar darahmu selalu bersirkulasi. Mungkin dengan cara ini kakimu akan perlahan mulai sembuh. Baik, yang mulia, aku akan melakukannya. Lalu datanglah Nir di sana.
Tuan, kami membawa sesuatu ke sini. Kursi roda lah yang ia bawa. Yang mulia, apa ini? Ini untuk kamu duduk. Cobalah, Nuoye. Ah, bergerak ya mulia. Tentu akan bergerak. Ini adalah kursi roda yang dirancang khusus untuk orang-orang yang dengan keterbatasan fisik. Nuoye, sekarang aku akan menjawab pertanyaanmu. Mengapa aku memilih kamu? Nilai dari seseorang tidak hanya tercermin di kaki. Meskipun kaki kamu tidak bisa gerak, nilai yang kamu tunjukkan lebih baik daripada orang yang sehat. Seseorang yang keterbatasan fisiknya, jika niat bekerja, jika mereka mau berusaha, aku akan membantunya selalu. Ah, aku mengerti ya mulia. Guru, aku akan bekerja keras untuk memenuhi harapan yang mulia. Gaba berkata, "Ya mulia, Gaba berterima kasih telah melakukan ini pada Nuoye." "Ya sudah, besok datanglah untuk bekerja ya," kata Liu Feng. Terlihat di halaman kota Xiang. Di sana ada beberapa orang yang menemui Liu Feng. Namun orang-orang tersebut terlihat sangat takut. Semuanya, tolong jangan takut, jangan menunduk. Aku tidak akan memakan kalian kok. Aku datang kemari hari ini untuk mempekerjakan kalian. Mereka semua langsung senang dong. Pekerjaan kalian adalah untuk menjual ini barang. Benda ini disebut koran. Ada 500 lembar di sini. Masing-masing dijual 2 koin baja ya. Kalian bisa mengambil 1 koin bajanya untuk kalian setiap koran yang kalian jual. Ah, apakah benar? Serius ya mulia? Berarti kalau kita laku 500 buah koran sehari, kita mendapatkan 500 koin baja. Tentu saja itu benar. Jika kalian bisa menjual itu semua. Dan tidak hanya itu, kalian akan mendapatkan pekerjaan di setiap hari di masa depan. Dan satu hal lagi, itu roti. Kalian bisa memakannya sebelum berangkat di pagi hari. Dan semua sarapan kalian ditanggung oleh perusahaan surat kabar di masa depan. Dan apa yang kalian tunggu lagi? Segeralah makan dan juga berangkat menjual koran. Lalu terlihat di sana ada Huang Len bersama wanita. Surat kabar dijual, surat kabar dijual. Edisi pertama di kota Xiang News. Lalu kita diperlihatkan wanita itu, tunangan Ryan, Chai En. Ini sebenarnya tuh agak aneh ya. Huang Len ini tuh namanya banyak di komik ini. Ada Ryan, ada Huang, ada Len. Jadi kita panggil aja Ryan Huang Len sesuai dengan dituliskan. Nah, wanita ini bernama Chai En, tunangannya. Hah, apa itu koran? Temuan terbaru apa yang muncul dari sang penguasa kota? Aku tidak tahu secara detail. Tetapi ini adalah bisnis baru Tuan Kota, kata Huang Len. Apa kamu menjual koran? Kata Chai En di sana. Oke nyonya Chai En, koran ini hanya 2 koin baja untuk 1 buah koran. Ini namanya koran. Cukup menarik ya. Terlihat di koran tersebut, jembatan Sungai Yosui, lapak jual lollipop milik Nona Ani ludes terjual. Ternyata ada berita-berita di sana. Huang Len, lihat berita terbaru ini. Di sini mengatakan bahwa penguasa kota akan membangun jembatan di atas Sungai Yosui. Bukankah Sungai Yosui sangat luas? Bagaimana mungkin membangun jembatan di atasnya? Ya, jika itu ide dari yang mulia mah tidak ada yang terkecuali, pasti berhasil kok. Lihat ini, jika kita menginginkan mengiklankan di koran ini, kita harus membayar sehari 500 koin tembaga. Ya, mungkin mereka yang baru ke kota Xiang terlihat akan mahal. Tetapi yang sudah lama di kota Xiang pasti akan menyetujuinya dan juga akan menerimanya kok. Terlihat di blok barat di dalam sebuah toko ada Tuoli. Tuoli ternyata berbisnis di kota Xiang. Baju-baju. Bisnis yang jalani ini semakin hari semakin sepi. Tidak ada yang beli, sulit sekali. Lalu ia terdengar suara. Koran-koran, kami menjualnya. Koran-koran. 1 buah koran seharga 2 koin baja. Koran. Aku akan membeli koran 1. Baiklah, 1 koran 2 koin baja. Lalu membacanya lah si Toli. Kita bisa berikan di koran ini, tetapi harganya mahal, 500 koin tembaga dalam sehari. Tidak apa-apalah. Toli mendemu dengan Liu Feng. Liu Feng berkata, aku mendengar bahwa Pak Toli akan beriklan perusahaan surat kabar ini ya. Ya, baru-baru ini bisnis tokoku semakin buruk. Aku ingin menaikkan penjualan. Harganya seperti yang tertulis di surat kabar. Aku berencana membuat iklan selama 4 hari untuk melihat hasilnya. Kalau begitu tidak ada masalah. Apakah kamu memiliki ide artikel yang dipasang di iklan? Tuan Liu Feng, aku pertama kalinya memasang iklan. Aku tidak mengerti. Berapa pakaian termurah di tokomu, Tuole? Pakaian yang paling murah dihargai 10 koin tembaga. Oke, begini saja.
artikel slogan di iklannya. Pakaian grosir termurah di toko pakaian Tuoli. Bagaimana? Oh, aku senang sekali. Slogan ini keren banget. Siapapun pasti ingin membeli pakaianku, kata Tuoli. Lalu terlihatlah di pagi hari yang cerah. Tuoli kaget. Tokonya ramai sekali. Ini apa yang terjadi? Orang-orang di sana kesal. Apakah kamu pemilik tokonya? Mengapa kamu datang terlambat? Kamu sangat malas melakukan bisnis sampai-sampai para pembeli menunggu di luar. Ah, maaf ya, maaf kalian telah menunggu. Lalu dibukalah tokonya. Silakan masuk, terima kasih telah menunggu. Rame-ramelah orang masuk. Lalu ia pun melihat orang-orang tersebut. Ah, orang-orang ini, Tuan Liu Feng memang memiliki ide yang brilian. Begitu banyak orang-orang datang untuk membeli pakaianku setelah iklan itu muncul hari ini. Dia pun nangis. Sudah diputuskan. Setelah masa sewa iklanku habis, aku akan menyewa beberapa hari iklan lagi. Lalu terlihat ada seseorang yang berkuda di sana. Di dalamnya ternyata ada Lucy. Tuan Putri Lucy berkata, semua ras hewan ya di kota Xiang katanya mempunyai uang yang banyak. Tidak mungkin sih, tetapi aku mendengar bahwa semua orang memuji betapa baiknya pemilik kota Xiang. Lalu Qiongxi sebagai bodyguardnya berkata, aku menyarankan Tuan Putri jangan seperti itu. Jangan terlalu berekspektasi tinggi, nanti kecewa. Lalu setelah datang di kota Xiang, wow, sebutan nama kota Xiang memang layak. Susunan-susunan yang begitu rapi dan indah. Pengembangan bisnis yang makmur. Ras hewan dan ras manusia hidup berdampingan secara damai. Ini adalah tempat yang selalu aku impikan di dalam mimpiku. Lalu terdengar suara. Apakah ini pertama kalinya kalian berkunjung ke kota Xiang? Ternyata itu adalah Fuzi. Jangan curiga seperti itu. Kami adalah petugas polisi di kota Xiang. Jika kalian baru tiba di sini, kalian bisa melihat-lihatlah di sini. Selamat datang di kota Xiang. Terima kasih. Ternyata petugas patroli berurusan adalah ras hewan. Aku tidak berharap bahwa di kota Xiang para ras hewan dapat pekerjaan. Wow, kata Putri Lucy. Setelah mereka sampai di hotel, aku mendengar bahwa makanan di restoran Zui Xiaolao sangat enak dan di sana juga ada penginapannya. Lalu terlihatlah, wow, yang mereka katakan itu benar. Hotel ini juga menyediakan pelayanan pengiriman makanan. Selama ada pengiriman koin tembaga, pihak hotel akan mengantarkan makanan ke kamar tujuan. Oh gitu. Jika para pengunjung merasa sakit, tidak sehat, silakan berkonsultasi kepada dokter. Jika sakit, berkunjung kepada dokter. Apa bedanya dokter dan dukun ya? Dukun biasanya dapat menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan luka. Tetapi mengapa Raja Ayahku tidak sembuh-sembuh? Kaisar Ayah sedang sakit parah, menderita di tempat tidur. Tetapi sangat sedih sekali tidak bisa bermain dengannya lagi. Qiongxi berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Raja tidak ingin kamu selalu memikirkan hal-hal ini. Nona, belum makan enak ya dalam sehari. Ayo kita lihat menu-menunya. Lalu setelah mereka makan enak di sana tidurlah. Enak sekali. Tak heran Dalena dan juga Kesselin menyukai makanan di kota Xiang ini. Sungguh enak. Sekarang aku penuh energi dan memiliki kekuatan. Aku akan mengunjungi banyak tempat. Qiongxi, ayo kita keluar sekarang. Dan itulah part kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dari part 1 hingga sekarang. Dadah semuanya, bye-bye. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dan juga terus mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Bye-bye semuanya.